sallallahu alaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurusnya, ibu-ibu solihah, insya Allah ahli jannah yang hadir di kesempatan sore hari Jumat di penghujung tahun 2024, di penghujung bulan Desember, di penghujung bulan Jumadil Akhir. Insya Allah Jumat pekan depan kita sudah memasuki bulan Rajab, memasuki tahun Masehi tahun 2025. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai hambanya. Maka sepatutnya lah kita semuanya terus memanjatkan syukur kepada Allah, terus melapatkan alhamdulillah setiap saat. Insya Allah silaturahmi kita ini termasuk jalan ibadah kita kepada Allah. Ya mendekat aja ibu, saya udah mandi jadi wangi, mendekat. Saya doakan yang duduknya mendekat cepat naik haji dan umroh. Saya doakan yang gak mau mendekat suaminya kasih uang belanjanya sedikit. Nah kan gak mau kan? Maju. Yang mendekat nanti suaminya ngasih uang belanja tahun depan makin banyak. Amin ya robbal alamin. Jadi sepatutnya lah kita terus melapatkan syukur, membasahi bibir ini dengan kalimah-kalimah agung, karena sampai detik ini termasuk kita duduk di Masjid Al-Ma'arij, perumahan Pluto yang luar biasa megah Bu, dibanding Masjid Marina Base Camp. Kata saya ini paling megah. Makanya alhamdulillah jamaahnya harusnya penuh, tapi sudah tidak apa-apa. Jadilah orang yang bersyukur. Ada satu baris alhamdulillah, ada dua baris alhamdulillah. Kalau menurut teropong kacamata saya ini ada 6.000 orang, kurang lebih ya Bu ya. Jadi meskipun banyak kurangnya disyukuri aja. Kan yang ngaji bukan hanya kita manusia, ada bangsa jin ikut ngaji juga, ada bangsa syaiton ikut ngaji juga. Nanti syaiton bagiannya yang menggoda, ngajinya bengong, ngajinya ngobrol. Nah makanya hati-hati, ngaji itu amal kebaikan, tapi ingat setiap kebaikan pasti banyak ujiannya. Insya Allah silaturahmi kita di sore hari ini menjadi jalan kita semuanya senantiasa Allah berikan sehat walafiat, sehat lahir batin, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat juga dompetnya. Karena yang bikin kelayangan bukan kurang darah Ibu, tapi kurang dana. Apalagi ini musim liburan yang besar, minta ke Singapura.
Adiknya minta ke Malaysia, saldo sudah berkurang, kan itu lumayan ya Bu ya. Tapi alhamdulillah, jangan jauh-jauh, liburan ke pasar kaget, makan miso sama es jeruk aja disyukuri bakal indah, betul tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi kita, silaturahmi yang diridhoi oleh Allah, menjadi jalan keselamatan, keberkahan, kebahagiaan lahir batin kita dan keluarga kita di dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk sama-sama baca a'udzu Bu. Tuh 2 3. Hafal enggak? Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau enggak hafal jawab aja Allah. La Surat apa Ibu? Ibrahim ayat. Surat apa Ibu? Ibrahim ayat. Gak bakal lupa lagi. Insya Allah kata Ibu. Kalau masih di sini, nanti kalau udah keluar nggak tahu Umi, suka lupa nggak apa-apa. Yang diwajibkan oleh Allah itu mencari ilmunya, bukan bisanya. Karena Allah itu maha tahu, Allah itu maha baik, betapa sangat terbatasnya kita. Apalagi di usia-usia kita yang gak muda lagi, pikiran kita boro-boro ngapalin Quran. Yang kita ingat harga cabai naik, betul tidak? Semua naik, pajak udah diteken sama Prabowo 12%. Dah, gak usah mikirin apa-apa naik. Apa-apa naik, harus makin naik keyakinan kita kepada Allah. Karena dari zaman baheula, dari zaman Bareto, you know baheula, dahulu apa-apa naik juga, alhamdulillah waktunya beli ada. Gak pernah tuh kelaparan gak makan. Buktinya makin apa-apa mahal, badannya makin pada gemoy. Berarti subur, makmur. Cuma kadang kita banyak risaunya ya Bu ya, banyak galaunya. Udah, dari ayat yang barusan kita baca, Allah memberikan petunjuk bahwa ketika kita ingin hidup bahagia, mau tidak Ibu bahagia? Mau tidak? Coba kata
kata ibu mau bahagia. Apa itu definisi bahagia? Apa ya kata ibu? Mungkin uang banyak, mobil mewah, baju gamis bagus-bagus, nggak punya hutang. Kan relatif bahagia itu ya Bu ya. Tapi kita ambil kebahagiaan sejati adalah tenangnya hati. Maka carilah tenang bukan senang. Karena kalau sudah tenang dijamin bahagia. Gak punya uang tapi tenang, tidur nyenyak, makan enak. Tapi yang senang belum tentu tenang. Lihat artis-artis, uangnya bukan ratusan juta lagi, em-eman. Lihat para pejabat, emasnya bukan 1 gram 2 gram lagi kayak kita. Kita mah punya 5 gram aja keluar masuk pegadaian, disimpan diambil, disimpan diambil. Para pejabat, kok Ustadzah tahu ya rahasia kita itu ya Bu ya. Para pejabat emasnya yang terakhir yang ketemu itu korupsi apa itu emasnya ya Allah tontonan Ibu. Bukan tontonan, tontonan. Bukan graman lagi yang kayak kita itu mesantren terus di pegadaian, bukan. Maka apakah mereka bahagia? Tidak. Karena kebahagiaan Allah berikan dalam hati yang tenang. Dan ketenangan itu diantaranya bisa kita raih dengan sikap syukur kita kepada Allah. Maka simbol atau definisi bahagia sekarang, tanamkan di dalam hati, perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Katanya tuh, Ibu tahu nggak insecure? Kata anak Z, Gen Z, Gen Alpha, insecure katanya. Apa coba Bu insecure? Apa Nek? Nek insecure apa Nek? Yang kata nenek tahu, Umi nenek mah taunya enggak tahu insecure, yang taunya kue cucur katanya ya. Bukan Nek, bukan kue cucur. Insecure itu minder, rendah diri, bukan rendah hati. Beda kalau rendah hati mah tawadu. Ini mah rendah diri, merasa tidak berguna, merasa tidak ada harganya, itu insecure. Kalau orang insecure itu nggak bakalan ada rasa syukur karena merasa kurang terus, merasa tidak bahagia. Ibu, kenapa ibu nggak ngabung ke pengajian? Saya mah malu, maklum saya mah orang kecil. Padahal kiloannya 100 kilo Bu, bilang orang kecil. Maksudnya mungkin nggak tahu alasannya apa. Itu berarti tidak bersyukur, tidak percaya diri dengan apa yang sudah Allah beri. Padahal kalau kita tahu Allah menghidupkan kita sekarang, kita ini istimewa bagi orang yang terdekat kita. Bagi orang lain mungkin kita tidak ada apa-apanya. Bagi suami kita, kita adalah ratunya. Coba kalau ibu, suami baru pulang, yang dicari apa? Mama mana? Ibu mana? Ke anak-anak, betul tidak? Betapa istimewanya kita di hadapan suami. Mungkin bagi orang lain kita biasa-biasa saja, tapi kita istimewa di hadapan anak-anak kita. Maka bersyukurlah dengan apapun yang Allah beri. Bersyukurlah dengan apapun profesi yang kita jalani, karena kita ada di muka bumi ini mustahil tidak ada gunanya. Kita diciptakan Allah, pasti kita istimewa di hadapan Allah. Makanya singkirkan rasa minder, singkirkan rasa tidak berharga, singkirkan rasa kurang percaya diri, tanamkan rasa syukur. Saya adalah hamba Allah, apalagi kita sudah dititipi rezeki yang luar biasa, yakni iman dan Islam, dan kita wajib bersyukur, wajib kita bahagia. Bahagia itu harus dipaksa ibu, tapi pola pikir kita jangan pernah menyimpan kebahagiaan di mulut orang
lain, gak mungkin bakal bahagia. Karena kalau kita menyimpan bahagia di mulut orang lain, bakal salah terus. Mulut netizen gitu loh, belum punya anak ditanyain terus, kapan punya anaknya, udah 2025, apa hubungannya ya Bu ya? Punya anak satu ditanya lagi, kapan nambahnya, baru satu, kasihan si abang gak ada kawan. Udah punya 2 pun masih ditanya lagi. Kalau kita hidup diatur oleh omongan orang lain, dijamin gak bakal bahagia. Udah, pokoknya kita fokus kepada diri sendiri, perbanyak bersyukur setiap saat. Agar apa? Dengan bersyukur, satu, jadi jalan Allah ridho kepada kita. Makanya ibu-ibu, di penghujung bulan Desember, meski kata orang itu tahunnya orang lain, semua waktu adalah milik Allah. Betul tidak? Semua tahun adalah milik Allah. Setiap detik yang kita lalui akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Apakah 2024 kita banyak ingatnya kepada Allah atau sebaliknya? Apakah selama 2024 kita istiqomah wiridnya atau malah absen terus wiridnya? Apakah 2024 kita banyak baca Qur'annya atau banyak buka WA-nya? Hanya ibu dan Allah yang tahu. Maka spesial ini namanya ya. Jadi ibu-ibu dapat enggak ini? Oh, beda merek. Ya, maaf ya Bu ya. Jadi ibu-ibu, 2024 sudah kita lalui. Betapa kita harus banyak merenung, banyak mengingat dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Allah sudah memberikan jatah usia setahun ke belakang. Pasti kita banyak lupanya, pasti banyak lalainya dalam hal ibadah. Betul apa betul? Merasa punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau banyak banget? Kepada siapa ibu merasa banyak dosa? Ayang embeb ya, suami. Nah, makanya ibu-ibu sering-seringlah nih amalan yang sudah diberikan oleh guru saya. Ibu kalau mau tidur, ibu suka minta maaf nggak sama suami? Jujur. Suka salaman sama suami? Boro-boro katanya. Tapi kalau mau kerja salim. Nanti tambah lagi ya Bu ya. Suami mau kerja salim, doakan. Mau tidur juga tambah salim dan minta maaf. Plus terima kasih. Kata ibu, aduh nambah beban lagi, beban. Jangan beban ibu. Jangan suka gengsi, coba kalau sama suami teh. Minta uangnya aja gercep, minta maaf aja gengsi. Kenapa kita harus minta maaf sebelum tidur? Ibu, tidur itu adalah kembangnya, bunganya kematian. Setengah ruh kita diambil Allah. Kalau kita ada dalam keriduan suami, dijamin surga tempat kita. Makanya ibu kalau mau tidur teh jangan pegang HP, scroll TikTok, lab. Aduh, ada promo apa ya malam ini ya, mau check out ah. Nah, ingat suami, salim Bapak, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas rezekinya. Semoga keringat Papa, keringat ayang embeb jadi mutiara di surga. Maafkan mamah ya, belum jadi istri yang baik. Peluk, cium. Mau diamalkan nanti malam, mau? Ini oleh-oleh ngaji berharga loh Bu. Apalagi kata ibu, nanti suami saya merasa aneh Umi, nanti malah suami saya pegang kening saya. Kamu sakit ya? Ini mengamalkan oleh-oleh ngaji gitu ya. Kadang hal-hal yang kita anggap enteng itu besar nilainya di hadapan Allah. Tidak ada pegangan yang
pasangan. Suami memegang tangan istri, istri memegang tangan suami, tapi suami sendiri. Oke? Istri sendiri. Jangan nanti salah paham. Tidak ada pahala ngobrol dengan seseorang kecuali ngobrol dengan suami. Ngobrol dengan suami itu tidak ada pahala bermanja-manja yang besar pahalanya di hadapan Allah kecuali bermanja-manja dengan suami. Tuh ibu, surga itu jangan dicari jauh-jauh. Aduh saya bosan di rumah mau healing ke Nagoya. Bawa uang 200.000, berangkat healing pulang pusing, ya Bu. Udah healing kita ini di dekat kita, itulah surga kita ya Bu. Ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Karena apa? Kita ingin ridho Allah, dan ridho Allah terletak pada keridhoan suami. Nah, jadi kembali lagi ke materi inti surat Ibrahim ayat 7. Kita sama-sama tutup akhir 2024 ini dengan memperbanyak istighfar. Karena kita merasa banyak dosa. Dosa adalah sesuatu yang tidak Allah suka. Maka kita minta ampunan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Di antara syarat tobat adalah yakin kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan kita bimbing lisan ini dengan perbanyak istighfar agar ketika kita mau melakukan kesalahan Allah berikan petunjuk, itu salah, ini benar, maka kita akan makin yakin lagi setiap langkah kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi insya Allah hari Senin kalau tidak salah sudah memasuki bulan Rajab ya Bu ya. Jadi kita sama-sama berpuasa sunnah. Bagi yang sudah kodok puasanya lunas, tapi kalau ada yang masih punya kodok puasa Ramadan, hendaknya melunasi dulu hutang-hutangnya. Karena semua hutang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya hutang uang, bukan hanya hutang materi, hutang puasa juga akan ditagih oleh Allah. Makanya mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung Allah beri kesempatan untuk taubat, nanti hari Senin yang sudah istiqomah puasa Senin Kamis, ganti niatnya niat qada puasa Ramadan. Sudah pada lunas belum hutang puasanya? Alhamdulillah, insya Allah semuanya udah lunas. Kalau udah lunas berarti niat puasanya puasa sunnah karena Allah. Kenapa? Karena ketika kita memasuki bulan Rajab, maka sama halnya Rajab itu adalah gerbangnya menuju bulan Ramadan. Sebelum dilanjutkan, kita sama-sama dulu berdoa dan membaca sholawat agar Allah memberikan keberkahan kepada kita selama bulan Rajab, Sya'ban, dan Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mari Bu. Salatullah salamullah
salamullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, maka di antara keutamaan bagi hamba yang senantiasa bersyukur, satu, dia akan ditingkatkan lagi keimanannya oleh Allah. Harta yang paling berharga, rezeki yang mahal tiada terkira, bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, bukan emas yang banyak, bukan harta benda yang melimpah, tapi iman, keyakinan yang telah Allah tanamkan di dalam hati sanubari kita. Maka untuk menjaga keimanan agar stabil, agar iman ini kita bawa sampai nanti menghadap Allah, jagalah iman dengan senantiasa bersyukur di setiap saat. Yang kedua, dengan bersyukur jalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan bersyukur kita dijauhkan dari azab dan siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menutup tahun 2024, perbanyak taubat, perbanyak istighfar, perbanyak merenung. Dan istighfar juga taubat adalah salah satu jalan mensyukuri nikmat Allah, masih diberi sehat, diberi kesempatan untuk betul-betul kita mawas diri. Usia tidak ada yang tahu, betul tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi jatah usia oleh Allah sampai berapa tahun, Ibu? 63 tahun saja. Kita umatnya nggak akan beda jauh. Jadi kalau ada ibu-ibu yang usianya udah 62 tahun, siap-siap ya Bu ya. Maksudnya siap-siap banyak ibadah, bukan siap-siap mau dikapani, bukan. Karena usia bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Atau saya ngalah, saya belakangan, ibu duluan. Sama saja, yang penting husnul khotimah. Yaitu kalau husnul khotimah itu apa? Baik di akhir. Kalau mau baik di akhir berarti harus membiasakan yang baik-baik dari sekarang. Jadi ibu rumah tangga yang baik untuk suaminya, kerjakan setiap pekerjaan rumah yang menurut nafsu membosankan, tapi ya Allah, disinilah letak surga saya. Keringat yang keluar ketika nyuci, nyetrika, ngepel, masak, nganter anak ke sekolah, ini saksi betapa saya berbakti kepada suami. Kenapa saya berbakti kepada suami? Karena aku ingin ridhomu ya Allah. Makanya kalau kita mau mengerjakan sesuatu, tanamkan lillahi ta'ala, mau mengharap ridho Allah, bukan karena ingin disayang suami, bukan. Karena kalau kita mengharap kepada manusia, termasuk kepada suami, biasanya sering kecewa. Contoh, ibu masak rendang enak, mau nyambut ayam embeb dari pekerjaan pulang kerja, lalu ketika ibu belum makan dinahan-nahan karena mau makan romantis, dinner kata ibu. Pas datang, Pak, ayo kita makan, mama udah masak loh istimewa. Aduh maaf mah, papa udah makan tadi di kantor, disiput barelang lagi. Gimana perasaan ibu? Nyek ke hati ya. Karena awalnya memang mengharap ingin dibilang istri yang baik, istri yang soleha, mau dipuji masakannya enak. Jangan ibu, jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Ketika kita mengerjakan sesuatu berharap kepada manusia, dijamin persiapkan kecewa. Makanya belajar dari sekarang apa yang kita lakukan karena Allah. Ngaji ke masjid karena Allah, bukan karena ibu ketua, ya Bu. Karena kalau karena ibu ketua, nanti ibu ketuanya ganti, nggak mau ngaji lagi, betul tidak? Tapi kalau ngajinya karena Allah, selama hidup, selama masjid ada, selama pengajian ada, pasti datang, betul tidak? Ngurus anak-anak karena Allah,
Nanti anak-anak jadi apapun yang penting hidupnya berkah dan manfaat, ibu akan selalu ridho. Betul tidak? Nah makanya yuk sama-sama tutup akhir tahun dengan perbanyak taubat, buka awal tahun dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minta bimbingan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun yang akan datang lebih baik, lebih berkah dalam segala hal daripada tahun yang sudah kita lewati. Amin ya robbal alamin. Lebih berkah rezekinya, lebih berkah rumah tangganya, lebih berkah keluarganya, lebih giat ibadahnya, lebih istiqomah amal solehnya, lebih rajin ngaji Qur'annya, lebih banyak diamnya daripada ngobrolnya. Karena tanda muslim yang baik adalah muslim yang meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Umi Naila, tapi saya itu tipenya memang suka ngobrol. Karena kalau nggak ngobrol saya sariawan, Umi Naila. Oh boleh berarti ya. Nanti ngobrolnya ganti dengan dikir. Kan biasa kalau emak-emak memang dari zaman Fir'aunnya ibu mama itu suka ngobrol, benar. Dari zaman bahulanya, dari zaman Raja Namrudnya, Raja Fir'aunnya, mama itu sukanya ngobrol. Kan ibu mungkin suka denger ya. Menurut psikologi Dr. Aisyah Dahlan, kalau si istri mau sehat, mental istri sehat, harus sehari itu 12.000 kata katanya ya, atau 20.000 kata. Nah maka ganti dengan dikir. Jadi kalau ibu lagi ngariung, tahu ibu ngariung, lagi ngobrol sama tetangga, kalau denger adzan udah stop, yuk sholat, yuk sholat. Nanti kalau kata ketua gengnya, sabarlah sebentar lagi ini, sedikit lagi ini rujaknya ini nanggung lagi ngobrol, sudah 2025 saatnya memperbanyak ibadah. Wah pasti ibu hebat ya. Mungkin awal-awal bakal diomongin ya, sok suci, dia jadi ustadzah loh sekarang, amin gitu ya. Betul tidak Bu? Setuju tidak? Besti yang baik adalah besti yang mengingatkan dalam ibadah, dalam kebaikan. Besti yang baik bukan hanya ngajak selfie. Besti yang baik bukan hanya ngajak makan. Selfie yang apa? Besti yang baik itu yang ngingetin kita dalam kebaikan. Ada yang curhat bestinya, aduh suami saya begini-begini, sabar, namanya ujian. Jangan gini, suami gitu mau udah tinggalin aja, tinggalin. Nah itu namanya besti racun ya Bu ya. Jangan pernah kita memberikan jalan dosa jariah kepada orang lain. Marilah kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa kita membaca istighfar. Semoga pengajian di sore hari ini meski singkat bermanfaat dan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Intinya dari kajian di sore hari ini, perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Kita adalah istimewa, kita adalah hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita jalani dengan niat karena Allah, insya Allah Allah akan meridhoi setiap jalan hidup kita. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah. Astagfirullah minal
Lil